Assalamualaikum, Pak Turas. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak Turas? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Iya, Alhamdulillah baik juga, Pak Turas. Baik, Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, Pak Turas. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada percakapan coach dan coach hari ini. Coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan nantinya pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach? Bagaimana coach menjawab atau merespon pertanyaan dari coach? Jangan lupa ya Pak Turas, menerapkan coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, sebagai pertanyaan pertama nih, saya akan tanyakan adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah prinsip mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Berarti kompetensi yang Bapak kembangkan hari ini ada dua ya Pak ya. Yang pertama presensi dengan aktif, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya. Nah, pertanyaan kedua adalah kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, yang terakhir nih Pak Turas, masih ada satu lagi nih. Yang terakhir, indikator yang bagaimana nih yang Bapak inginkan dalam proses coaching Bapak nantinya? Saya menginginkan coach saya nanti menemukan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, baiklah. Baiklah Pak Turas. Demikian ya Pak Turas, observasi kita kali ini. Silakan Pak Turas melakukan coaching kepada Pak Usni. Silakan Pak Turas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak Usni. Waalaikumsalam Pak Turas. Apa kabarnya nih, Pak Usni? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Baik, Pak. Saya dengar Bapak ada ingin menyampaikan sesuatu nih. Apa kira? Kira, Pak? Eh, iya Pak, benar sekali Pak. Ini Pak, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Turas sebenarnya. Oke, Pak. Senang sekali bila mendengarkan curhatan Bapak. Tapi kita tidak memiliki banyak waktu ya, Pak ya. Mungkin cukup 15 Iya, menit eh, untuk mengobrol santai lah ya. iya, iya. Kira-kira apa ini yang Pak Usni inginkan dari obrolan kita nanti nih? Begini Pak, terkait rekan guru yang ada di sekolah saya Pak sebenarnya. Saya perhatikan, kan saya udah beberapa tahun mengajar di sekolah tersebut, namun tidak ada perubahan sepertinya. Kalau saya lihat dari segi mereka menyampaikan materi pembelajaran, sangat
masih bersifat konvensional, Pak. Sepertinya seperti ceramah seperti itu aja metodenya, Pak. Padahal kan sama-sama kita ketahui, Pak, kalau perkembangan zaman sekarang ini kan begitu canggih seperti itu, Pak. Teknologi pembelajaran itu semakin pesat. Namun kalau dilihat guru di sekolah itu tidak mau terjadinya perubahan, Pak. Jadi mereka kebanyakan itu hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadinya pembelajaran itu eh, kurang apa ya, kurang bervariatif seperti itu, Pak. Oh, gitu ya, Pak ya. Kalau saya garis bawah ini, ya berarti permasalahan dari Pak Husni itu pembelajaran dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah Pak Husni itu kurang kreatif gitu ya, Pak ya. Iya, betul sekali, Pak Tura. Seperti itulah. Kurang bervariatif medianya maupun model pembelajarannya ya masih model lama, Pak. Begitu saja. Sepertinya seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Oh, jadi kira-kira nih ya Pak Husni ya, kira-kiranya itu dari percakapan kita ini apa sih nanti yang Bapak ingin dapatkan gitu? Begini, Pak, dari percakapan kita hari ini nih, Pak. Saya sebenarnya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah tersebut, Pak. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, jadi yang Pak Husni harapkan adanya perubahannya, Pak. Kira-kira nih Iya. perubahan apa yang Pak Husni ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya itu Pak ingin sekali adanya perubahan dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang sifatnya seperti ini lebih bervariatif seperti itu Pak. Misalnya eh, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang sekarang kan marak Pak digunakan oleh guru-guru atau sekedar membuat slide presentasi seperti itu Pak menggunakan Canva itu sudah lebih baik, Pak, daripada hanya kan mengandalkan metode ceramah saja seperti itu, Pak. Jadi tanpa menggunakan media apapun, jadi supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Pak. Hmm. Dari yang telah Bapak sampaikan tadi nih, pembelajaran dengan menggunakan metode, model yang bervariasi atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak Usni ya. Dan itu berada di level Iya, Pak. 10. Kira-kira nih Pak, di sekolah Bapak Usni saat ini sudah berada di level berapa sih? Hmm, sepertinya masih level 5, Pak. Karena sekolah saya itu kan banyaknya itu guru guru-guru senior. Jadi kalau level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit, Pak. Jadi mungkin saat ini mereka itu masih di level 5 seperti itu, Pak. Oh, masih di level 5 ya berdasarkan kondisi saat ini. Eh, Iya, Pak. Kira-kira ya kan dari level yang Bapak sebutkan tadi itu level 5 itu eh, inginnya ditingkatkan ke level berapa sih Pak dengan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ini Pak? Eh, Kalau saya pikir, Pak, mungkin saya ingin meningkatkan itu sampai level 7, Pak. Karena kan kalau untuk level yang lebih tinggi itu sepertinya sangat menantang seperti itu, Pak. Mengingat kan guru-gurunya itu kebanyakan guru senior, Pak. Jadi mungkin dari level 5 itu, Pak, ke level 7 itu saya rasa itu sangat mungkin untuk bisa dilakukan perubahan, Pak. Oh, jadi dari level 5 ke level 7 ya kira-kira usaha Iya, Pak. apa Iya, nih Pak. yang akan Pak Usni lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Pak? Itulah yang lagi saya pikirkan, Pak. Saya sebenarnya masih memikirkannya itu, Pak Turas. Apa ya rencana atau tindakan yang nanti saya lakukan?
apakah mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antar saya dengan rekan guru secara face to face, secara bergantian, mungkin mungkin seperti itu mungkin Pak. Oke, untuk mentoring nanti Bapak merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira Iya Pak. selain itu, apakah ada strategi yang mungkin pernah Pak Husni terapkan? Biasanya teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Pak Husni? Eh, Seperti ini Pak, mungkin kalau tidak dengan mentoring, saya cobalah konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat bagaimana ya, membuat semacam kegiatan gitu Pak, seperti pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut, khususnya kan dalam hal itu tadi Pak, penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif tadi Pak, seperti itu. Berarti Pak Husni ini sudah ingin merencanakan mentoring pendampingan atau pelatihan Iya, iya workshop Pak. ya. Nah, Iya, iya Pak. dari ketiga ini Pak Husni lebih nyaman atau lebih cepat yang mana nih yang terrealisasi? Sepertinya Pak, yang mentoring lah saya rasa Pak. Karena kan kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan kita perlu banyak persiapan yang matang seperti itu Pak. Misalnya perlu waktu yang lama kan. Kemudian juga biayanya. Terus kita juga harus mencari narasumber yang kompeten seperti itu Pak. Jadi kalau untuk saat inilah saya pikirkan lebih nyaman itu kalau dilakukan oleh guru itu adalah dengan mentoring seperti itu Pak Turas. Oke, mentoring ya Pak. Dalam kegiatan Ya. mentoring yang akan Pak Husni lakukan, support atau bantuan seperti apa yang Bapak perlukan nantinya? Gini Pak, nanti kan kalau saya sendiri kan agak kerepotan seperti itu kan. Jadi saya minta nanti bantuan teman guru di sekolah dan dia memang ahli seperti itu, seperti dalam bidang IT, dalam menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Nanti saya juga minta bantuan nanti dengan rekan-rekan yang sudah berpengalaman yang menggunakan apa model pembelajaran yang bervariatif itu Pak. Seperti itu saya rasa Pak. Ya, berarti Pak Husni ini nantinya ingin melakukan mentoring Iya Pak. dengan cara berkolaborasi ya dengan rekan-rekan Iya Pak. Seperti kerja. itu Pak. Kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan kegiatan ini, Pak? Kegiatan mentornya Kapan ya? ini? Oke Pak, insya Allah secepatnya Pak. Mungkin minggu depan akan saya lakukan. Jadi saya akan coba dulu berkoordinasi kan, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Saya mencoba untuk melakukan dalam kegiatan mentoring tersebut Pak. Seperti itu. Oke, Pak Husni. Ha, mantap sekali, Pak. Kira-kira Pak Husni ini dari percakapan kita hari ini ya, apa sih yang Pak Husni dapatkan? Eh, dari perbincangan kita hari ini Pak Turas, saya mendapatkan suatu gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring Pak. Kemudian dibantu juga dengan teman-teman guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Seperti itu Pak. Oke, Alhamdulillah Pak Husni sudah ada gambaran untuk bagaimana ya kan menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih ya kan Pak. Pak Husni saya tunggu nih nanti informasi dari Bapak setelah melakukan mentoring. Saya sudah tak sabar lagi nih untuk dapat kabar baik dari Bapak untuk menceritakan hasil dari mentoringnya. Semoga segala rencana yang Pak Usni rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Pak ya. Iya Pak.
Eh, Terima kasih Pak Turas, terima kasih banyak Pak Turas sudah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa melakukan perubahan di sekolah saya, Pak. Sama-sama Pak. Kita tutup ya Pak ya perbincangan Iya, kita Pak. hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Turas. Oke, baiklah Pak Turas, senang sekali tadi saya menyaksikan percakapan antara Pak Turas sebagai coach dan Pak Usni sebagai coachingnya dengan yang telah dilakukan tadi. Luar biasa Pak Turas. Terima kasih Pak. Baiklah Pak, setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih Pak. Pak Turas, Iya Pak. oh ya. Baiklah Pak Turas, tadi setelah melakukan observasi antara Pak Turas dan Pak Usni tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih Pak. Ya silakan Pak. Nah, oke. Terima kasih ya Pak Turas ya. Yang pertama nih, apa saja yang telah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator dan ketercapaian yang Bapak inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirtanya, yaitu menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut dapat menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Oh iya baik Pak Turas, berarti tadi sudah baik ya Pak Turas ya dengan alur tirta menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, baiklah Pak, menurut saya sebagai observer nih Pak tadi, proses coaching yang telah Pak Turas lakukan dengan Pak Usni sudah berjalan dengan baik. Luar biasa Pak Turas, proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Usni. Sehingga Pak Usni menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan coaching yang telah Bapak lakukan tadi telah menggunakan prinsip coaching dengan baik. Nah, pertanyaan penutup nih Pak Turas. Ada pertanyaan penutup ya Pak Turas. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching yang telah Bapak laksanakan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta dan membuat pertanyaan berbobot sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Begitu ya Pak Turas ya. Selamat ya Pak Turas, sudah berhasil melakukan coaching dengan baik. Dengan senang hati saya bisa menjadi observer bersama Bapak kali ini. Demikian ya Pak Turas, observasi kali ini semoga bermanfaat bagi kita ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Turas, saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.